Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gempong. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk dongkel bahan bonsai waru Taiwan. Ini untuk size bahannya ke depan mame ya tentunya. Ini belum saya pernah update sama sekali. Terbiasa saya lakukan dongkel bahan bonsai apapun, saya tidak mau ambil resiko ya daripada gagal. Saya bismillah kali ini mau menampilkan dan berbagi tips bagaimana teknik dongkel langsung dari lahan ground tanpa harus cangkok akar ya. Oke, seperti apa? Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Teknik dongkelnya bagaimana, terus nanti media tanamnya seperti apa. Oke, langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Saya mau melakukan proses untuk langsung dongkel eksekusi secara detail. Nanti insya Allah mudah-mudahan berhasil tumbuh subur di pot ya. Sedikit saya mau berbagi untuk teman-teman tips pemilihan bahan kita dengan nanti ke depan sketsanya kita membuat bahan bonsai ataupun bonsai dengan size kecil dan besar ya. Pertama kali saya pemilihan bahan, saya akan berikan contoh dengan hasil seperti ini. Tentunya pemilihan setel dengan teknik budidaya cangkoknya. Seperti ini ya. Untuk teknik cangkoknya, seandainya kita mau membuat bahan bonsai dengan setel, istilah mudahnya bahan kecil sama besar ya. Kita bahas untuk nanti ke depan yang bahan kecil dulu ya. Untuk pencangkokan kira-kira spasinya sekian ya, dari cabang pertama kedua seperti yang sudah ada contoh pada bahan ini yang saya mau dongkel. Dengan teknik cangkoknya sekian, itu kalau bahan kecil. Kalau bahan besar mungkin bisa kita turunkan lebih daripada sekian untuk teknik cangkoknya. Dengan teknik untuk pembesaran batang, kalau bikin bahan besar tentunya teman-teman sudah lebih paham ya, kita bisa lakukan pecah. Oke, terlepas dari pemilihan bahan dasar, untuk mencapai bahan dasar bonsai ataupun bonsai ke depan size-nya besar dan kecil secara global untuk penyebutannya, kali ini saya mau lakukan teknik untuk dongkel tanpa cangkok akar untuk bahan bonsai waru. Walaupun untuk bahan ini jenis waru kita budidaya dengan stek pun sangat mudah, tapi tidak menutup kemungkinan pasti teman-teman pernah mengalami. Untuk tingkat kegagalannya pasti tetap pernah mengalami ya. Jadi untuk proses dongkelnya sebenarnya lebih amannya kita lakukan cangkok akar. Kita daripada sia-sia proses dari budidaya cangkok, kita tanam di polybag, terus kita proses ke lahan ground, kita proses pembuatan akar, pembuatan batang utama, pembesaran, kita eksekusi gagal. Lebih baik kita lakukan cangkok akar. Nah, baru kali ini saya mau mencoba teknik untuk dongkel langsung di lahan ground tanpa cangkok akar. Toh walaupun beberapa bahan-bahan yang pernah keluar dari lahan ground saya, kalau saya jual, intinya kita sebagai petani tentunya kita
jual ya tentunya. Cuman ada beberapa bahan yang mungkin kita tahan dengan bahan dasar yang spesial. Mungkin harganya juga akan lebih sedikit berbeda ya, karena tentunya bahan bonsai tentunya kita tanam di lahan ground banyak, tentunya tidak semuanya bagus. Oke, kali ini seperti apa saya mau berbagi untuk teman-teman teknik-tekniknya pemotongan akar dengan penyisaan akar yang panjang dan yang pendek. Saya mau lakukan pruning dulu keseluruhan total untuk bahan ini. Ya, terlihat di sini sudah saya lakukan untuk pruning dan pemotongan beberapa cabang, tapi tetap saya kasih spasi ya. Nah, kira-kira sekian. Untuk pruning seperti biasa kita lakukan, masih ada daun pada paling ujung. Sebelum saya mau melakukan pembongkaran ini, tadi bekas potongan cabang yang sedikit besar sudah saya rapikan pakai sederhana karter, dan beberapa cabang tadi yang kecil di sini sama di belakang sini saya sedikit tepetkan. Kenapa? Tadi sebenarnya spasinya agak panjang ya, terlihat ada agak sedikit busuk. Saya cari nyampe batangnya, cabangnya yang terlihat baru, terus saya bersihkan juga. Oke, saya langsung mau melakukan eksekusi ini. Saya mau melakukan pembongkaran dinding ground dulu sebelum saya lakukan potong. Ikut sertakan akar serabut seperti ini, walaupun beberapa yang ada akar yang saya potong mepet,
tapi kita persentasenya kita sisakan kira-kira beberapa akar sesuai dengan kebutuhan besar batang. Nah, seperti ini. Kita sisakan akar yang saya potong tadi terakhir, diikutkan akar serabutnya seperti ini. Dan penanamannya kita tetap harus hati-hati ya, seperti ini. Oke, saya mau mencoba langsung untuk melakukan tanam di pot kecil dulu, pot plastik. Untuk bahan ini saya akan selalu update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa untuk bahan ini.